Selawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, kajian kita pada subuh hari ini adalah respon manusia terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Allah berikan kepada manusia ada kadangkala itu dalam bentuk nikmat yang diinginkan, dan kadangkala ada juga dalam bentuk sesuatu hal yang barangkali tak manusia inginkan. Maka ada 4 responnya. Pertama disebut dengan Al-Ghani Sa'id. Mereka adalah orang-orang yang diberikan kelebihan harta dan mereka merasakan kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu basiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'iznihi wa sirajan munira. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jemaah salat subuh yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah. Alhamdulillah sampai di penghujung Ramadan tahun ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan. Kemudian kita tetap istiqamah, tetap konsekuen untuk menuntaskan ibadah Ramadan yang tersisa. Karena memang semakin ke penghujung Ramadan, bagi orang-orang yang beriman ini adalah sebuah kenikmatan yang dalam hatinya ada perasaan harap-harap cemas. Di mana perasaan harap, tentu segala macam rangkaian ibadah yang dilakukan adalah ibadah yang tercatat, yang diterima oleh Allah. Sehingga di tanggal 1 Syawal adalah mereka orang-orang yang dinobatkan sebagai mereka pribadi yang muttaqin. Kecemasan adalah ketika ibadah yang dilakukan adalah ibadah yang sia-sia. Kecemasannya adalah ketika Allah tak pertemukan kembali dengan Ramadan berikutnya. Tentu bagi orang-orang yang beriman ada perasaan demikian. Walau demikian Bapak Ibu, tentu semua kita yang hadir di masjid ini adalah orang-orang yang sangat berharap kepada Allah. Adalah ibadah-ibadah yang tercatat sebagai ibadah yang diterima. Dan tentu juga sangat berharap kepada Allah agar Allah pertemukan kembali dengan Ramadan berikutnya dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, sehingga tetap istiqamah beribadah seperti yang saat ini sedang kita jalankan. Selawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, kajian kita pada subuh hari ini adalah respon manusia terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Allah berikan kepada manusia ada kadangkala itu dalam bentuk nikmat yang diinginkan, dan kadangkala ada juga dalam bentuk sesuatu hal yang barangkali tak manusia inginkan. Maka ada 4 responnya. Pertama disebut dengan Al-Ghani Sa'id. Mereka adalah orang-orang yang diberikan kelebihan harta dan mereka merasakan kebahagiaan.
dengan harta-harta yang diberikan oleh Allah kepadanya, diberikan kebahagiaan. Mereka begitu diberikan oleh Allah banyak kelebihan harta. Mereka diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan keturunan, diberikan orang-orang yang terdekat kepadanya, bahkan diberikan kedudukan. Maka apapun yang diberikan oleh Allah kepadanya membuat ia semakin dekat kepada Allah dan semakin menundukkan dirinya kepada Allah. Inilah orang kaya yang bahagia. Inilah orang kaya yang bahagia. Maka di dalam sejarah itu kita lihat bagaimana Nabiullah Sulaiman alaihissalam merespon nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Setiap kali nikmat itu diberikan oleh Allah kepadanya, setiap kencang itu pula ia memberikan kepada orang lain. Allah berikan kepadanya kelebihan mampu menguasai beragam macam bahasa. Allah berikan kepadanya kemampuan untuk menguasai bahasa-bahasa binatang. Saking mampu menguasai aneka bahasa sehingga ia diangkat menjadi raja. Kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepadanya membuat orang semakin nyaman, membuat masyarakatnya semakin tenang, membuat masyarakatnya semakin nyaman. Inilah orang kaya yang bahagia. Maka Bapak Ibu, jika ada kita cari dalam masyarakat orang yang diberikan kelebihan rezeki, diberikan tak itu jabatan dan kedudukan, lalu ibadahnya juga luar biasa, berbaginya juga amat sangat tinggi, peduli, maka itulah orang yang di saat-saat orang tak ada, orang merasakan kehilangan. Di saat ada, orang merasakan bahagia. Ada dampak dari dirinya. Orang kaya yang bahagia. Yang kedua, Al-Ghaniyus Saqi. Mungkin ini yang jadi pertanyaan Bapak Ibu. Kalau orang kaya tentu dia semestinya bahagia, kan? Ternyata tidak Bapak Ibu. Hari ini betapa banyak kita menemukan orang yang diberikan kelebihan harta, diberikan kedudukan, bahkan punya popularitas, tapi tidak bahagia. Fakta di lapangan menunjukkan betapa banyak orang yang hari ini bunuh diri. Betapa banyak hari ini orang yang berurusan dengan penjara. Betapa banyak hari ini orang yang diberikan kelebihan itu larinya kepada narkoba. Kenapa? Ternyata apa yang diberikan oleh Allah kepadanya tidak membuat ia menjadi pribadi yang tunduk. Ternyata ketika diberikan oleh Allah kepadanya kedudukan dan jabatan dan kedudukan tidak mengantarkan dirinya menjadi pribadi yang semakin rendah sujudnya kepada Allah. Inilah yang dalam Al-Quran dicontohkan oleh Allah. Kisahnya Fir'aun, kisahnya Qarun. Diberikan oleh Allah kepadanya kelebihan harta. Diberikan oleh Allah kepadanya begitu banyak kemuliaan. Fir'aun karena kesombongan berakhir dengan kesengsaraan. Qarun karena kesombongan berakhir bersama-sama tenggelam dengan hartanya. Ternyata tidak membuat ia menjadi orang kaya yang bahagia. Kaum muslimin sidang jemaah yang berbahagia. Lalu yang ketiga namanya adalah Al-Faqir Sa'id. Inilah orang yang mungkin dari sisi harta dan berikan kelebihan kemuliaan yang banyak, tetapi justru ia merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Kita belajar dari kisah salah seorang sahabat bernama Julaibib. Julaibib ini Bapak Ibu adalah seorang pemuda. Pemuda ini dari sisi bentuk indah gagah, tampilan indah gagah, bukan pemuda yang mungkin sering nongkrong di kafe. Bukan terlahir dari keturunan bangsawan, bukan juga terlahir dari keturunan pejabat dan birokrat. Bantu indak rancak, awak indak orang kaya, tetapi perilaku, akhlak dan ibadahnya sungguh mulia. Dalam keseharian Julaibib kerajaan bersih-bersihkan musaji di Madinah bersama Rasul. Begitu musaji kumua baik di dalam atau di luar, beliau langsung garak capek membersihkan. Maka suatu ketika Rasulullah bertanya kepada Julaibib, "Wahai Julaibib, apakah engkau sudah berumah tangga?" kata Rasul. Jawab Julaibib, "Sialo uranan kanamu jambo ya Rasulullah. Bantu ambo hitam kaliang. Piti ndak punya keturunan, bukan puluh dari keturunan bangsawan.
sianan padusinan kanamu jamo, sia orang tua nan kanamu ambil ambo sebagai menantu. Tidak ada ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai Julaibib, jangan engkau bersedih. Ada perempuan baik, bahkan anak seorang pejabat yang akan dijadikan sebagai istrimu, kata Rasulullah. Besok pagi-pagi, pahailah engkau ke negeri Salala, kamu di sana wali kotanya. Sampaikan maksud dan tujuanmu untuk meminang, agar engkau jadikan sebagai istri. Sampaikan bahwa ini pesan dariku. Maka singkat cerita Bapak Ibu, berangkatlah Julaibib. Sampai di sana setelah mengucapkan salam dan memperkenalkan diri kepada sang pejabat, lalu sampaikan, wahai Pak Wali, ambo disampaikan oleh Rasulullah, lalu disampaikan, ambo bermaksud dengan tujuan kedatangan ini untuk meminang. Dalam pikiran sang wali kota Bapak Ibu, yang akan meminangkan Rasulullah untuk anak beliau, yang akan dijadikan Rasulullah yang akan meminang anak sang wali kota, tentu beliau merasa bangga dan bahagia akan menantu Rasulullah. Maka ketika itu langsung ditanya, saya siap, alhamdulillah, kadang nanti. Tapi yang akan jadi sebagai suami dari anakmu bukan Rasulullah, tapi ambo, kata Julaibib. Kira-kira Bapak Ibu harus respon kita. Awak seorang pejabat, orang terkenal, populer, kaya raya, datang seorang orang yang mengurus musaji, bantu indah rancak hitam kalian itu tidak ada. Baik, kira-kira Bapak, barangkali hampir sama jawaban Pak Jibu. Aja pen beliau ketika lain baca diri awak, bantu awak cikonya, ambo kau pimpin si kau pejabat, engkau akan meminang anakku lewat camin engkau, carilah bantu dulu, kira-kira bentuk itulah kalimat yang beliau sampaikan. Ternyata Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, kalau biasa suamiku sedang mau ngomong yang produksi ibuku kan acuk lah mengupin belakang bu, sedang memasak di dapur langsung ke tangan, mengapa dia tadi tidak langsung sorot di ibuku. Ingat puluhan kami minang awak, carilah bantu jual anak awak kan lagi makan, bantu ala ciko yang tak tahu diuntung laki-laki, bantu itulah kalimat yang keluar dari ibu. Maka apa Bapak Ibu sudah jemaah berbahagia, langsung Julaibib pulang. Pulang engkau balik, sampaikan kepada Rasulullah, saya tidak bersedia engkau dijadikan sebagai menantuku, pulang. Maka ketika itu Julaibib pun pulang, tidak dalam keadaan berhibati. Kenapa? Julaibib sebetulnya sebelum berangkat dia sudah tahu diri. Bapak Ibu yang berbahagia, maka begitu Julaibib meninggalkan rumah, rupanya dialog antara kedua orang tuanya dengan si Julaibib didengar oleh putri yang tadinya akan dijadikan calon istri oleh Julaibib. Maka padusiko anakku datang. Kata beliau, ayah, saya sudah mendengar pembicaraan ayah, pembicaraan ibu dengan pemuda yang datang. Sekarang ayah, karena ini adalah perintahnya Rasulullah, mungkin di mata ayah pemuda ini tidak baik, pemuda ini tidak jelek, tapi pasti pemuda yang datang adalah pemuda yang baik. Saya siap untuk dijadikan sebagai istri, kata sang perempuan tadi pagi. Maka tak kajilah beliau ketika itu, oh anak kau jelas sakit, kira-kira bentuk itu. Kalau ayah tidak mau menjodohkan saya menerima pinangan sang pemuda, saya yang akan langsung datang menemui Rasulullah, walaupun ayah seorang wali kota. Singkat cerita Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, karena didasak tadi oleh si anak, maka turunlah beliau, sang wali kota tadi mengejar si Julaibib yang memang belum begitu jauh. Dari kejauhan dipanggil Julaibib, tunggu sebentar, tapi Julaibib juga berlari karena beliau takut. Apa kata Julaibib? Maafkan saya Tuhan. Maafkan saya Pak Wali, kalau ternyata kehadiran saya telah merusak hubunganmu dalam keluarga, maafkan saya. Anggap si ceritaku tidak pernah ada, kira-kira begitu itu. Namun demikian, sang wali kota terus mengejar sampai akhirnya beliau bertemu dengan Julaibib. Julaibib ketika itu bergemetar Bapak Ibu, karena akan dihukum. Tapi sampaikan oleh sang wali kota, Julaibib, engkau tidak akan saya hukum. Sampaikan kepada Rasulullah bahwa niat baikmu, engkau akan meminang anakku, akan aku terima sebagai menantuku, gitu. Sampaikan kepada Rasulullah, besok pagi amo utus staf, amo tutus besok pegawai-pegawai amo untuk mempersiapkan kita barale 7 hari 7 malam, kita undang seluruh masyarakat kampung, kita undang para pejabat kira-kira bantu itu, sampaikan kepada Rasulullah. Alhasil Bapak Ibu sedang jemaah berbahagia,
Pulanglah Julaibib menemui Rasulullah. Baik itu bertemu dengan Rasulullah, Julaibib dalam keadaan murung. Apa kata Rasulullah? Wahai Julaibib, apakah pinanganmu ditolak kok engkau dalam keadaan bersedih? Jawaban Julaibib, Bapak Ibu, ya Rasulullah, pinanganmu bukan ditolak. Lalu kenapa engkau sedih? Apakah padusunya tidak cantik? Saya tidak tahu ya Rasulullah, karena saya tidak pernah melihat. Tapi kenapa engkau sedih? Amu saja karena beliau akan melaksanakan pernikahan amu 7 hari 7 malam ya Rasulullah. Bantu amu cikunya jepiti tidak ada jamu kabar ale ya Rasulullah. Kira-kira bantu itu jawaban Julaibib. Apa kata Rasulullah ketika itu meyakinkan? Julaibib, hari ini persiapkan dirimu. Painan kau urus surai-surai kakan tu kualai. Siapkan pakaian, urusan barale itu urusan mereka nanti yang akan ngurus. Singkatnya Bapak Ibu sidang jemaah yang berbahagia, di saat Julaibib mempersiapkan segala sesuatu, dapat informasi bahwa kaum kafir ketika itu hendak menyerang umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah ketika itu. Maka Julaibib nyotinggakan Bapak Ibu, nyotinggakan segala macam baju yang disiapkan untuk barale tadi, nyogulang badan ninjo pakaian putih sehingga mereka beliau siap untuk maju ke medan perang. Sehingga ketika itu pailah si Julaibib yang tadi akan menikah untuk berperang, melupakan kisah dan perjalanan cintanya sebelum itu, tidak pernah ingat-ingat. Alhasil beliau gugur di medan perang ketika itu. Maka beritanya sampai kepada Rasul. Ditanya ya Rasul, maju Julaibib. Julaibib gugur ya Rasulullah. Julaibib sudah menjadi syahid. Maka ketika itu menangislah Rasul. Menangis sejadi-jadinya Rasul sampai menjelang beliau menyelenggarakan jenazahnya. Namun di saat beliau akan dimasukkan ke liang lahat, Rasulullah justru ketika itu tersenyum. Maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tadinya engkau menangis, hari ini justru di saat akan dimasukkan ke liang lahat, ternyata engkau tersenyum. Apa sesungguhnya ya Rasulullah? Kaum muslimin sidang jemaah subuh yang berbahagia, jawaban Rasulullah adalah, ketahuilah, kalaulah hari ini Julaibib menggagalkan pernikahannya dengan seorang yang mungkin menjadi idaman, menjadi harapan bagi seorang pemuda, tapi ia tinggalkan demi apa? Demi membuktikan bahwa ia adalah hamba yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini beliau gagal dengan menikah dengan seorang perempuan, ternyata beliau nanti akan menikah dengan bidadari yang lebih cantik dari ini. Kaum muslimin sidang jemaah yang berbahagia, artinya apa? Ternyata ada orang yang diberikan oleh Allah kekurangan. Mungkin raharato tidak banyak, rasaki tidak banyak, tidak populer. Tidak tahu orang kampung, jangankan masyarakat sekampung saya tidak tahu orang. Tapi justru populer di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulia di langit, viral beliau di langit. Kenapa? Karena ketundukan dan bukti cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Betapa beliau diberikan ujian yang beragam oleh Allah, tapi justru semakin tunduk kepada Allah. Artinya apa? Kaum muslimin tidak ada jaminan apakah itu harta, kemuliaan, kekayaan mengantarkan seorang bahagia, kalaulah ketundukan dan sujudnya kepada Allah tidak itu yang diutamakan. Ini yang namanya al-ghaniyyu al-faqiyyu sa'id. Lalu yang keempat Bapak Ibu sidang jemaah yang berbahagia adalah al-faqiru sa'id. Ini adalah orang yang berkekurangan tapi kesengsaraan. Hidup sudahlah dalam keadaan kesulitan, hidup dengan berbagai macam kesulitan, tapi justru mendapatkan kesulitan yang bertubi-tubi. Sudahlah Allah sedang mengujinya dengan segala macam kekurangan. Responnya juga adalah ketidakketunduan. Orang harta tidak banyak, kekayaan tidak banyak, tetapi juga tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah kesengsaraan yang bertubi-tubi dalam hidupnya. Kalaulah dia di dunia awak serba kekurangan dari sisi materi, lalu tidak namu sujud kepada Allah, hiduplah di bawah kesulitan, maka kesulitan dia di dunia akan bertambah kesulitan-kesulitan berikutnya. Sasa marasai orang yang di dunia apa Bu? Pasti akan berakhir rasa marasai. Bila itu minimal pada saat beliau sudah meninggal dunia. Maka ada kalimat yang barangkali pernah kita sampaikan.
Pernah ketika kita mencari orang sakit, Pak Ibu, orang mungkin sakit sudah bertahun-tahun. Ketika beliau meninggal dunia, kalimat awak dan keluar, dia tidak terasa dia patuh sakit. Tangguh itu, dalam hati. Tetapi akan berbeda dengan kesulitan di akhirat. Ketika sudah mendapatkan kesulitan, kesengsaraan hidup di akhirat, khalidina fiha abada. Tidak akan pernah berakhir kesulitan kehidupan di akhirat. Maka kesulitan dia di dunia akan berakhir, tetapi kesulitan kehidupan di akhirat tidak akan pernah berakhir. Karena itu Bapak Ibu sedang jemaah berbahagia, sesungguhnya apa yang Allah berikan kepada kita saat ini, apakah kelebihan, apakah itu yang nama kekurangan, kelebihan harta, ada kedudukan, ada jabatan, atau mungkin ada sisi kekurangan, sesungguhnya Allah sedang menunggu respon apa yang akan kita lakukan terhadap nikmat atau ujian yang diberikan oleh Allah. Maka ketika saudara-saudara kita hari ini mendapatkan ujian dalam bentuk musibah, ungkapannya bukan ungkapan kita kepada mereka ujian, Pak. Tidak perlu kita sampaikan kepada mereka yang saat ini sedang ujian, sedang mendapat ujian Pak, sabar. Tidak, mereka sudah sabar. Tetapi yang sesungguhnya diuji adalah kita. Awak yang sedang diuji, yang hari ini diberikan kesehatan, yang hari ini masih bisa menikmati beragam macam kemuliaan, masih bisa menghirup udara segar, masih bisa tidur nyenyak, masih bisa makan enak. Respon kita sesungguhnya adalah awak yang diuji adalah sejauh mana empati dan peduli kita kepada mereka. Inilah yang sesungguhnya. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sedang jemaah berbahagia, tepat tak respon kita terhadap nikmat yang Allah berikan, terhadap ujian yang Allah berikan? Ketika respon kita tepat, insya Allah kita akan selamat di dunia dan selamat menuju ke kampung akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.